kenal buat yang belum kenal, dan salam jumpa kembali buat semua saudara saya yang ada di sini selama ini, yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng seperti Om Das, Mami Suki. Buat yang belum kenal, perkenalan saya Bunda Niki dari Jakarta Selatan. Nah, guru suka kasih berbagai macam nama buat saya. Kadang-kadang dikasih nama. Dulu guru suka panggil saya Jeng Wiwi gitu. Kemudian juga sekarang jadi macam-macam, jadi pondok makan gratis. Niki House memang sudah 3 tahun selama ini berlangsung setiap hari. Kemudian juga dikasih nama Bunda Salsabila Jai Merah. Kemudian sekarang dikasih nama Bunda Santai Barle. Terima kasih atas semua nama yang diberikan oleh guru. Semoga semua nama tersebut memberikan keberkahan buat kita semuanya. Nah, saya ingin pada kesempatan ini, mumpung Mami Om sedang rileks sambil makan, dipersilahkan, akan menjelaskan mengenai Santai Barle. Santai Barle itu barley grass, yaitu rumput jelai yang dari New Zealand, dan dia itu sudah ada di kitab suci, di Injil, di hadis Rasulullah, itu hadis Sahih Bukhari Muslim, dan juga di Al-Quran. Yang di Al-Quran ini guru kita yang menemukan di surat 80 ayat 31-32 bahwa Allah menciptakan rumput ini untuk manusia dan hewan. Makanya kita nggak heran yang namanya kuda, sapi, kambing, mereka semua makan rumput, ya kan? Tapi sekarang adakah kasus yang namanya kuda jantungan? Adakah kambing punya gagal ginjal? Adakah sapi punya sakit paru-paru? Nggak ada ya? Mereka semua kuat, dibajak siang, sore, malam, panas, hujan, mereka sangat kuat dan badannya, dagingnya penuh nutrisi, dan Allah sampaikan bahwa daging mereka itu halal untuk kita asup gitu. Nah, jadi ini sepintas mengenai barley. Maka sekarang akan disampaikan oleh guru oleh dokter Ustadz Dr. Ovi. Saya perkenalkan, Ustadz Dr. Ovi ini putranya 4 orang, semuanya di Turki dan hafiz Al-Quran. Beliau akan menyampaikan bagaimana mengenai dahsyatnya Santai Barle ini. Dipersilakan Dr. Ovi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan salawat wassalam buat Rasulullah SAW. Mohon izin kepada guru Pak Ustaz Ajak, mohon izin. Ini juga waktunya tuan rumah Ibu Wita dan ibu-ibu, bapak-bapak, jemaah pengajian yang ada di sini. Saya diminta Bunda Miki untuk menjelaskan tentang kesehatan dan bagaimana korelasinya dengan barley grass ya. Kebetulan saya dokter umum. Saya juga seorang trainer dan coach. Bismillahirrahmanirrahim. Bahwasanya kesehatan itu pastinya sangat penting ya, Bapak Ibu, setuju ya? Sambil makan nih. Nah, jadi sebenarnya kita makan itu sebenarnya untuk apa, Bapak Ibu? Kita makan adalah untuk pertama hidup ya kan, yang kedua untuk sehat ya. Nah, jadi kesehatan merupakan bahagian yang sangat penting buat kehidupan kita. Salah satu kenikmatan yang Allah berikan kepada kita
dalam hidup ini yang sangat mahal nilainya adalah sehat. Kalau kita tidak sehat, segala kenikmatan lain rasanya tidak nikmat. Nikmatnya makanan sudah tidak nikmat, nikmatnya pemandangan juga tidak nikmat, apa yang didengar juga tidak nikmat. Segala sesuatu juga tidak nikmat hidup kita tanpa sehat. Kita tahu rumah sakit dipenuhi dengan orang-orang yang datang berobat. Kalau kita datang ke rumah sakit Fatmawati, rumah sakit Pondok Indah, ramai orang. Apalagi rumah sakit daerah, rumah sakit puskesmas itu penuh dengan orang-orang. Ke klinik-klinik, dokter-dokter pada antri berobat. Apalagi ada BPJS. Artinya banyak sekali orang sakit. Nah, orang sakit itu dalam klasifikasi WHO itu yang benar-benar sakit itu ada lebih kurang 20% orang di dunia. 5% yang sehat, benar-benar sehat itu cuma 5%. Dan 75%-nya adalah disebut dengan subhealth, artinya tidak sehat, tidak sakit, tetapi berpotensi sakit. Nah, akhirnya orang kan ingin tahu nih bagaimana supaya sehat terus-menerus, sembuh dari berbagai macam penyakit. Maka selalu ada penelitian untuk menemukan sumber penyakit dan apa jalan keluar terbaik. Satu sisi ilmu kedokteran adalah berkembang sangat pesat, menemukan penyakit sampai level molekuler, level sel, level atomik dan seterusnya. Itu kedokteran barat ya. Sementara kedokteran timur tidak banyak mempelajari detail-detail ilmu pengetahuan fisika, biologi, kimianya, tetapi lebih banyak bagaimana aplikasi alami, penyembuhan alami seperti kedokteran Cina, kedokteran India, Arab dan lain-lain ya. Terapi bekam umpamanya atau terapi menggunakan herbal Nusantara dan seterusnya. Itu yang berkembang di seluruh dunia timur, tetapi tidak ada penjelasan ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Cuma efektif, banyak yang sembuh. Nah, akhirnya sekarang dunia mencari tahu, para ilmuwan barat mencari tahu kenapa pengobatan timur yang tidak ada logika yang bisa nyampe lengkap bisa sembuh juga. Akhirnya bahan-bahan herbal itu diteliti dan bagaimana cara kerjanya di tubuh dicari tahu. Nah, akhirnya sekarang ada satu disiplin ilmu namanya naturopati atau penyembuhan alami. Ada juga berkembang di barat, dan bahkan naturopatinya itu sampai biomolekuler. Jadi bukan hanya penyembuhan alami herbal daun-daun dan seterusnya, tetapi diteliti sampai molekul-molekulnya seperti obat. Salah seorang peneliti dari Jepang namanya Yoshihide Hagiwara, seorang dokter dan juga farmakolog. Dia punya laboratorium dan pabrik, juga punya ladang-ladang penanaman tanaman-tanaman obat. Melakukan penelitian untuk mencari tahu apa satu nutrisi yang bisa jadi obat. Dia nutrisi sekaligus obat yang bisa dikonsumsi oleh semua umur dan efektif untuk mengatasi berbagai macam penyakit. Jadi ini adalah menjadi konsep satu untuk semua, supaya orang tidak banyak mengeluarkan uang dan menimbulkan efek samping dari pengobatan kimia. Nah, akhirnya tahun 1949 Yoshihide Hagiwara menemukan di antara tanaman maupun makanan-makanan yang tertinggi nutrisinya dan paling efektif untuk membantu penyembuhan adalah barley. Namanya barley, nama tumbuhan. Nah, ternyata dicari-cari tahu ada dalam hadis Nabi. Dicari tahu lagi ada dalam kitab Injil. Dan ada penelitian arkeolog namanya arkeolog Bulan Sabit. Jadi ternyata itu ditemukan makanan manusia pertama 10.000 tahun yang lalu itu adalah barley. Jadi barley ini ternyata makanan pertama. Jadi sebelum beras itu gandum, sebelum gandum itu barley. Jadi dia mirip-mirip gandum. Itu bijinya. Nah, sementara Yoshihide Hagiwara